Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi sangat bersyukur ketika kita semua diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi antar pihak satu dengan pihak yang lain melalui radio yang kita banggakan ini. Ada beberapa hal yang tentu harus kita pahami dan kita yakini bahwa memang kalau pada saat ini kita dihadapkan pada skala realitas kebutuhan yang relatif tinggi dengan tingkat ekonomi yang sangat mencekik leher kita masing-masing. Tentu kita juga harus introspeksi dan harus lebih bersyukur karena pada saat ini pula kita masih dikenalkan dengan ulama. Tentu skala prioritas kita dengan mereka, dengan guru-guru kita atau al-ulama itu akan sangat berbeda. Kita sendiri harus memposisikan bahwa kita betul-betul sebagai murid, betul-betul sebagai santri, dan betul-betul menjadi mustami, pendengar yang baik. Di mana ada fatwanya ulama, maka kita harus mendengarkan. Kita diberikan dua telinga dan satu mulut, itu tentu diharapkan untuk banyak mendengarkan daripada berbicara yang kita tidak tahu asbabnya, yang kita sebenarnya tidak tahu intisari dari apa yang sedang terjadi saat ini. Tentu dari ahwal ulama ini kita bisa belajar bagaimana mereka mensikapi kehidupan. Ulama yang telah kita kenal dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade yang lain, berdasarkan pada kitab-kitab yang telah ditulis oleh mereka. Ini menunjukkan betapa murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita yang beda zaman dengan mereka, tapi kita masih bisa mengikuti bagaimana cara mereka berpikir yang tidak jauh-jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rambu-rambu yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Tentu apabila kita jumawa akan mengatakan bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan, komprehensivitas kita dalam mencari sesuatu harus dimerdekakan. Tetapi ketika kita berpikiran seperti itu, maka berarti kita sudah lepas dari kendali. Dari kendali siapa? Tentu dari kendali ulama. Padahal al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerusnya para nabi. Dan kita harus matur nuwun, harus terima kasih kepada guru-guru kita. Baik guru-guru yang mengajari kita ilmu pengetahuan umum atau ilmu pengetahuan agama, sehingga kita bisa menelaah, bisa berpikir secara jernih, bisa menalar sesuatu dengan cara-cara yang baik, bisa menggunakan kode etik secara bijaksana tanpa harus memberikan statement-statement yang mengundang orang lain untuk memberikan statement pula dengan cara-cara yang negatif. Oleh karenanya, dengan adanya guru pada saat ini, apakah itu kiai, apakah itu ulama, yang mana saja yang kita yakini kemasyhuran ilmunya, al-alamah al-alim atau al-alim al-alamah, pemahaman-pemahaman yang mendalam, tidak hanya sekedar integratif, tapi juga komprehensif secara pengetahuan tentang agama, sehingga tentu bisa mengarahkan kita walau kita saling berjauhan. Tetapi setidaknya mereka akan mampu memberikan solusi. Solusi yang terbaik adalah untuk saat ini, solusi yang terbaik untuk saat ini adalah menyederhanakan kebutuhan dan menjadi subjek atas segala sesuatu. Kalau kita selamanya dan ingin menerima, maka sampai kapanpun kita akan menjadi objek. Tetapi ketika kita wa mimma razaqnahum yunfiqun, ketika kita menganalisis lebih baik menjadi pemberi, maka insya Allah kita akan menjadi lebih baik kondisinya. Kita bisa membaca pada zaman Nabi di saat perang Tabuk, perang Khandaq, dan yang lain. Banyak sekali contoh-contoh. Atau yang paling terkini saja adalah dulu ketika kita bebas dari penjajahan Jepang dan penjajahan Belanda. Waktu itu belum ada TNI secara terstruktur. Waktu itu belum ada ABRI. Waktu itu semua angkat senjata, semua ikut perang. Tetapi karena semangat untuk membela negara, semangat untuk
membebaskan diri dari penjajahan yang bertentangan dan kepri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga Indonesia atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dibebaskan dari penjajahan. Semoga dengan mentalitas yang kita miliki, keterpaduan antara faktor-faktor inginnya kita menjadi subjek dan tidak menjadi objek akan menjadi pemicu kita supaya hidup kita menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat berkarya untuk mencapai sesuatu yang paling baik di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.